Kenalkan, nama saya Marcelina Dinamasa dengan NPM 2320 1016 dari Fakultas Kesehatan Ilmu Keperawatan Santo Paulus Utara. Perkenalkan, nama saya Maria Afriani Sastrinjue dengan NPM 2320 1017 Prodi Keperawatan Unika Santo Paulus Utara. Perkenalkan, nama saya Yohana Murni, NPM 2320 1019 dari Fakultas Kesehatan Prodi Keperawatan 2023. Baik, nama saya Zainal Abidin. Saya kasih intel di Jaksa Negeri Manggarai, sudah menjabat selama 1 tahun. Saya juga sekaligus jaksa fungsional. Saya ya seperti tahulah fungsinya jaksa bagaimana di Jaksa Negeri Manggarai. Kami ada beberapa pertanyaan. Oke, siap. Pertanyaan pertama, mengapa penegakan hukum yang berkeadilan penting bagi negara Indonesia? Bisa dijelaskan? Jadi gini, Mbak. Negara Indonesia kan negara demokrasi ya. Dan salah satu pilar dari demokrasi itu adalah hukum pastinya. Kenapa? Kenapa penting hukum dalam negara demokrasi? Karena prinsip demokrasi adalah sebenarnya kekuasaan itu kan ada di rakyat. Tapi rakyat menyerahkan sebagian kekuasaan tersebut kepada negara melalui presiden, melalui DPR, melalui wakil-wakilnya lah di negara dalam pejabat negara, dalam konteks pejabat negara. Kenapa penting hukum? Karena itu tadi, bahwa sebenarnya kekuasaan ada di tangan rakyat, tapi rakyat memberikan kekuasaannya sebagian kepada wakilnya, presiden dan lain-lain. Kenapa penting dalam demokrasi? Karena demokrasi dari rakyat untuk rakyat dan juga dari rakyat untuk rakyat dan juga melalui rakyat dan lain-lain gitu. Kenapa penting? Karena hukum jadi alat untuk menciptakan ketertiban. Karena kalau misalnya kita bicara soal rakyat punya hak dan kewajiban. Tapi prinsip dalam pelaksanaan hak, kita bisa menuntut hak kita, tapi di satu sisi lain hak kita juga dibatasi dengan hak orang lain. Pembatasan hak dengan hak orang lain itu artinya kewajiban. Jadi kita kewajiban menghormati hak orang lain. Jadi kita bisa menggaungkan hak kita, tapi di satu sisi kita punya kewajiban untuk menghormati hak orang lain juga. Bahwa orang lain boleh berpendapat, boleh melaporkan semua peristiwa yang terjadi pada dirinya, melaporkan dan lain-lain, dan berhak atas juga sistem hukum yang tidak berpihak, sistem hukum yang transparan, sistem hukum yang bersih dari korupsi, nepotisme, kolusi, dan juga yang juga memanusiakan masyarakatnya. Artinya apa? Mereka diberikan penghidupan yang layak, mereka diberikan juga fasilitas yang layak, dalam artian fasilitas apapun yang ada dan menjadi bagian hajat hidup orang banyak itu menjadi hak rakyat. Nah, semuanya itu diberikanlah kepada pemerintah, yaitu presiden, bupati, gubernur, dan lain-lain, diberikan oleh rakyat agar mereka lah yang mengatur, mereka lah yang membuat kebijakan yang kebijakan tersebut diharapkan mampu mengakomodir semua hak dan kewajiban dari masyarakat tersebut tanpa memandang bulu. Itulah prinsip keadilan atau prinsip hukum. Lalu bagaimana pemerintah bisa meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penegak hukum? Bagaimana pemerintah bisa meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penegak hukum? Saat pemerintah ya berarti ya tugasnya. Kalau pemerintah pastinya kita bicara kalau misalnya dalam pemerintahan selalu harus ada transparansi. Transparansi artinya harus semua kebijakan, semua keputusan publik yang diambil harus dikomunikasikan. Selain dikomunikasikan juga harus diberitahukan dulu kepada masyarakat sebelum kebijakan itu dijadikan suatu kebijakan yang formal dalam peraturan bupati atau hukum atau undang-undang. Semuanya itu ada yang namanya uji publik. Uji publik itu berarti ini pemerintah kami berwacana, pemerintah membuat kewajiban A, B, C, D. Segala kewajiban ini
segala segala peraturan ini harus dikomunikasikan dulu, namanya uji publik, dilempar dulu ke masyarakat. Bagaimana nih masyarakat? Ada masukan, ada saran atau menentang? Semuanya itu harus diambil dalam mekanisme uji publik yang ditampung di lewat DPR, lewat komunikasi FGD, atau misalnya lewat talk show atau apapun, yang akhirnya diambil itu sebagai aspirasi masyarakat untuk diambil sebagai bahan pertimbangan apakah kebijakan ini nantinya bisa kita pakai ke depan. Itu transparansi. Terus juga selain untuk bagaimana menjadi kepercayaan publik, kita juga pasti bicara soal keadilan. Keadilan selain prinsipnya tadi agar tidak tindakan dulu, keadilan juga seringkali salah kaprah gitu ya. Masyarakat seringkali salah kaprah bahwa keadilan itu bahwa sama rata, bahwa Mbak mendapatkan 3 potong misalnya, Mbak mendapatkan 3 potong kue misalnya gitu. Tapi sebenarnya prinsip keadilan itu tidak hanya sama rata, karena ketika sama rata itu jadi prinsip sosialisme. Prinsip keadilan itu adalah bagaimana kita melihat masyarakat kita masing-masing. Kita tahu kebutuhannya apa. Misalnya ada masyarakat yang secara kebutuhan dalam tanda kutip dia miskin, dia membutuhkan 5 kue misalnya. Ada masyarakat dalam dia di masyarakat yang di tengah lah gitu istilahnya, ya, tidak miskin, tidak kaya juga, tapi di tengah lah. Oke, dikasih 3. Terus ada misalnya masyarakat yang sudah baik secara perekonomian, sudah kaya lah gitu ya kasarnya, dikasih 1 karena kebutuhannya itu memang tidak sama gitu. Itulah prinsip keadilan. Jadi tidak sama prinsip keadilan itu bahwa bagi sama rata, sama rasa tidak juga, tapi sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Makanya seringkali ada beberapa kebijakan yang kebijakan hukum yang akhirnya memberikan kelebihan untuk masyarakat tertentu, tapi tidak memberikan kelebihan yang sama pada masyarakat yang lain. Jadi prinsip itu bukan tidak serta-merta tidak adil, tapi prinsip keadilan yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Terus Pak, pertanyaan berikutnya, apa saja tantangan dalam proses penegakan hukum di Indonesia terutama di Manggarai? Tantangan hukum waduh banyak sih kalau kita bicara soal tantangan hukum. Salah satu tantangan terbesar pastinya sekarang di sini adalah transparansi dari pemerintah. Itu tadi yang misalnya jadi tantangan karena seringkali pemerintah merasa bahwa ketika mereka sudah membuat kebijakan, kebijakan ini tidak membuka pintu tadi uji publik, tidak membuka suatu mekanisme untuk jejak pendapat lah kepada masyarakat. Sebenarnya masyarakat maunya apa? Itu salah satu tantangannya. Keterbukaan dari pemerintahnya sendiri untuk berkomunikasi, untuk mengkomunikasikan segala kebijakannya, dan untuk menampung segala saran dan masukan dari masyarakat. Karena seringkali masyarakat hanya dibiarkan gaduh sendiri di bawah, mereka baku hantam lah di bawah. Sementara kita tidak memikirkan bahwa tidak ada suatu mekanisme identifikasi lah bahwa ini di bawah di masyarakat ini ada keributan apa. Mereka tidak mendengar jejak pendapat di masyarakat itu karena dia merasa bahwa kebijakan ini mau tidak mau ketika saya sudah ketok palu sah, masyarakat harus menerima. Nah, mekanisme yang kayak gitu sebenarnya menjadi tantangan juga membangun komunikasi kepada pemerintah bahwa mereka untuk menyadarkan kembali bahwa hakikat mereka adalah sebagai wakil rakyat. Jadi sebagai wakil rakyat mereka harus menampung segala aspirasi dari masyarakat. Jadi itu adalah transparansi. Kalau misalnya kita bisa bilang kejujuran dan moral pasti, karena hukum tanpa moral pasti korup. Jadi sebaik apapun hukumnya dibuat, dicanangkan, diatur, tapi ketika mental yang penegakan hukumnya korup, itu juga menjadi tantangan. Terus kita juga seringkali yang menjadi tantangan juga adalah masyarakatnya. Masyarakatnya sendiri sadar hukum atau tidak? Sadar hukum itu adalah artian mereka sadar dia akan hak dan kewajibannya, dan mereka sadar atau tidak bahwa dalam exercise haknya, dalam pelaksanaan haknya, dia itu harus sensitif untuk tahu bahwa ada berbagai saluran pendapat untuk menyalurkan pendapat dari masyarakat, baik itu misalnya bersurat atau apa, atau mungkin yang paling ekstrim demo misalnya.
dalam suatu demokrasi masyarakat mendemo itu, demo masyarakat itu tidak serta-merta jadi sesuatu yang negatif, gitu. Tapi justru ketika ada demo masyarakat demonstrasi itu adalah salah satu indikator bahwa masyarakatnya mengerti hukum, masyarakatnya tahu saluran aspirasinya, bagaimana menyampaikan aspirasinya, dan masyarakat juga tahu bahwa mereka ini tidak hanya jadi boneka gitu dalam tanda kutip, karena mereka juga sadar bahwa ketika jadi berdemonstrasi itu mereka sadar bahwa mereka sebagai subjek hukum adalah subjek yang bahwa segala peraturan segala perilaku mereka diatur oleh hukum dan juga menjadi objek hukum. Dalam artian apa? Segala peraturan itu akan punya efek ke kehidupan mereka. Itu. Jadi ketika masyarakat sudah sadar hukum, sadar bahwa dia sebagai subjek hukum dan dia sadar sebagai objek hukum, bahwa itu kita juga membangun masyarakat juga untuk sadar bahwa mereka punya hak dan kewajiban, bahwa segala perilaku, bahwa ini hukum yang dicanangkan ini akan punya efek bagi mereka. Jadi kami selalu dorong bahwa masyarakat, bahwa kalian punya hak dan kewajiban, kalian juga punya mekanisme penyaluran aspirasinya bagaimana. Ketika penyaluran aspirasi itu mandek, kalian bisa demo, kalian bisa atau misalnya kalau dulu tahun 98 kan ada reformasi yang gerakan mahasiswa menggulingkan presiden, itu juga kan bentuk salah satu kegerahan dari masyarakat yang tahu bahwa mereka sebagai subjek hukum dan objek hukum, tapi suaranya tidak dengar. Itu kan jadi mekanisme yang harus dihargai sebenarnya. Itu yang kami coba bangun di masyarakat, dan masyarakat Manggarai terutama di sini adalah salah satu masyarakat yang menurut saya juga masyarakat yang kritis. Mereka sadar akan hukum, mereka sadar bahwa segala kebijakan dari pemerintah punya efek baik itu yang positif dan negatif bagi mereka, dan mereka menyuarakan itu lewat apa? Lewat demonstrasi, terus mereka menyuarakan lewat organisasi kemahasiswaan. Di Unika juga ada kan ya GMI ya? Ya, organisasi kemahasiswaan. Mereka juga melayangkan pengaduan. Di sini kan ada mekanisme laporan pengaduan dari masyarakat. Terus juga ada berbagai artikel. Mereka kan menulis artikel yang mengkritisi kebijakan masyarakat. Nah, hal-hal yang kayak gitu sebenarnya jadi mekanisme check and balance gitu. Check and balance itu dalam artian bahwa pemerintah ini harus punya mekanisme yang check and balance itu untuk pengecekan, untuk saling introspeksi. Jadi kalau misalnya pemerintah hanya berdiri sendiri, tidak ada mekanisme check and balance itu, tidak ada mekanisme kritik, tidak ada mekanisme saran, pemerintah ini akan memerintah dengan tangan besi kan. Nah, kita menghindari itu, makanya kita selalu membangun kami di kejaksaan pastinya juga ada mekanisme kami penyuluhan hukum ke masyarakat. Kami juga ada program jaksa masuk sekolah, itu penyuluhan hukum ke siswa-siswa SMP, SMA, SD. Kami juga ada juga mekanisme jaksa menyapa kami ada podcast, jaksa menyapa kami punya lewat radio. Itu yang untuk sebagai sarana untuk edukasi masyarakat, untuk membangun kesadaran masyarakat bahwa dan juga untuk membangun transparansi dari pemerintah, biar pemerintah juga tahu bahwa masyarakat kasarnya sudah tidak bodoh lagi lah, mereka sadar hukum, mereka tahu hak dan kewajibannya. Dan berikutnya, kan Bapak pernah dengar berita di Manggarai Timur itu soal pelecehan anak perempuan yang oleh Bapaknya sendiri. Nah, menurut Bapak, bagaimana tanggapan Bapak sebagai kejaksaan soal kasus ini? Siap. Sebenarnya tidak di Manggarai Timur saja sih ya, kasus kekerasan seksual ya. Kalau kita bicara soal di Kabupaten Manggarai, maksudnya di sini yang kami tangani di Kejaksaan Negeri Manggarai kan ada 2 kabupaten, Kabupaten Manggarai dan Kabupaten Manggarai Timur. Keduanya memang ada kasus kekerasan seksual. Tapi memang kalau misalnya kita bicara soal jumlah, saya tidak bermaksud untuk mendiskreditkan ya, tapi kita bicara soal fakta berkasnya yang ada di sini adalah di Kabupaten Manggarai Timur cukup banyak, terutama pada perempuan, anak dan anak-anak yang di bawah umur. Ini sebenarnya jadi tantangan bersama juga, dan sebenarnya bukan isu
di Manggarai saja ya. Jadi ini isunya tetap isu nasional bahwa kekerasan terhadap perempuan menjadi perhatian kita bersama gitu. Yang saya harapkan sebenarnya kami juga sering melakukan penyuluhan hukum, kami sering melakukan penyuluhan hukum terutama di Jaksa Masuk Sekolah. Kami sudah melakukan bahwa ada bullying, bahwa bullying itu kan sekarang sudah tidak hanya bullying fisik saja ya, tapi bullying yang ada yang bersifat kekerasan seksual juga ada kan ya. Terus kita juga melakukan penyuluhan hukum juga sempat mengenai kasus kekerasan gender berbasis online. Jadi kalau kalian tahu kita bisa ada undang-undang ITE. Jadi kalau misalnya kita selalu bilang bahwa hati-hatilah dalam bermedia sosial, hati-hatilah dalam menggunakan WhatsApp kalian, karena sekarang dalam berbagai di WhatsApp kan sudah bisa membagikan berbagai foto, video, dan lain. Kami selalu bilang bahwa kalian harus punya kesadaran bahwa apa yang kalian bagi, baik itu di media sosial dan juga kalian bagi lewat WhatsApp, itu jadi jejak digital yang akan sulit sekali dihapus. Makanya kami selalu bilang bahwa jangan pernah mendiskreditkan orang lain lewat media sosial, karena itu juga akan jadi jejak digital. Kami juga selalu bilang bahwa kalau mbak-mbak ini mungkin tahu dulu di Jakarta ada gerakan jangan telanjang di depan kamera. Ya, itu adalah salah satu gerakan untuk melawan kekerasan gender berbasis online. Karena seringkali perempuan yang menjadi korbannya, sasarannya. Kalian diperdaya oleh pacar atau oleh orang yang kalian kenal lewat sosial media, diminta untuk membagi foto yang tidak senonoh atau apa. Hal yang kayak gitu kami terus dorong agar bahwa masyarakat, terutama perempuan dan anak-anak, agar tahu dan sadar bahwa ada konsekuensi, bahwa mungkin kalian pikir itu bisa dihapus begitu saja, tapi ketika di handphone, di otak-atik kan bisa keambil juga datanya. Itu yang kami selalu coba dorong juga. Terus saya juga mencoba beberapa kali memang koordinasi dengan dinas-dinas lain. Pastinya kami koordinasi bagaimana sih sebenarnya pendidikan seks terhadap perempuan dan laki-laki yang enak penyampaiannya, tapi juga dalam penerimaannya efektif. Gitu. Seringkali kekerasan seksual juga terjadi karena masyarakat juga tidak mengerti dan tidak mau ngomongin soal seksualitas. Bahwa seksualitas itu kan bagian dari keseharian kita ya pasti. Tapi seksualitas itu juga jadi bagian yang seringkali kita tutupin, tapi ditutupin ini akhirnya kita jadi nggak ngerti gitu bagaimana harus melakukan apalah tindakan kita yang harus kita ambil ketika jadi korban kekerasan seksual. Itu yang kami coba dorong, bahwa ada dinas sosial, ada pekerja sosial yang bisa mendampingi kalian ketika menjadi korban kekerasan seksual. Terus kamu juga tahu bahwa ketika jadi korban kekerasan seksual, kalian tahu bahwa itu aib, kalian tahu bahwa itu pengen kalian tutupin lah kalau bisa. Tapi di satu sisi kami juga sebagai penegak hukum, kami punya kepentingan untuk menegakkan hukum terhadap pelakunya. Jadi kami harapkan kami terus berkoordinasi dengan dinas sosial, terutama di Manggarai dan Jatim, memberikan pendampingan pada korban agar korban bisa dalam harapannya adalah korban bisa sembuh dari traumanya dan korban bisa tampil di pengadilan, dia menceritakan apa yang terjadi kepada dirinya dengan harapan agar bisa pembuktian untuk bisa menghukum si pelaku. Kami mengharapkan bahwa itu tadi, bahwa selain gini loh, prinsip penegakan hukum terutama di kasus kekerasan seksual ya, tidak hanya untuk menghukum pelaku ya, tapi sekarang sudah bergeser bahwa penegakan hukum kasus kekerasan seksual juga harus bisa dalam tanda kutip menyembuhkan si korban dari trauma. Mungkin kita bisa bilang bahwa trauma tidak bisa 100% sembuh ya,
Tapi kami harapkan bahwa dalam mekanisme penegakan hukum ini, lewat juga penegakan hukum yang kami ancam si pelakunya, kami juga terus bekerja sama agar memberikan pendampingan, pendampingan terhadap si pelaku, terhadap si korban melalui dinas sosial, bekerja dengan dinas sosial agar mereka bisa ada terapinya lah. Mereka kan ada rumah aman juga ya di Kupang, rumah aman Ewaka. Kayak waktu ini kasus di Manggarai Timur, ini yang sekarang sedang saya pegang, korbannya berumur 12 tahun, dia diperkosa oleh kakek-kakek ya, dan sekarang kami sudah koordinasi dengan rumah aman Ewaka di Kupang bahwa si korban sekarang sudah berada di rumah aman di Kupang untuk menemukan segala traumanya. Mereka menerima si korban menerima terapi, menerima dijauhkan dari lingkungan di mana tempat kejadian tersebut terjadi. Terus pemeriksaan juga nih yang perlu saya sampaikan juga dalam kasus kekerasan seksual, kami membuka kesempatan untuk korban kalau misalnya tidak mau hadir di pengadilan, karena kan hadir di pengadilan pasti punya ada kesempatan untuk ketemu dengan pelaku. Nah, kan hal itu kan bisa men-trigger, mendorong lagi traumanya dan rasa takut dan lain-lain. Karena pengalaman saya juga waktu mereka ini pelaku, ini korban, si korbannya histeris. Ya, dia histeris gitu, dia tidak mau bertemu dengan ketakutan dan lain-lain. Inilah yang coba kami ini, terus kami bisa akomodasi lewat peraturan Jaksa Agung, terus juga ada peraturan dari SEMA MA-nya ya, berarti dari pengadilannya, bahwa korban kekerasan seksual itu bisa diperiksa lewat Zoom. Ya, lewat Zoom, jadi dia tidak bertemu langsung dengan korban, dengan pelaku, dan dia juga tidak masuk ke pengadilan yang mungkin kalian kalau misalnya awam mungkin udah dengar latar pengadilan udah takut duluan ya, sudah terintimidasi duluan gitu. Nah, makanya kami fasilitasi dengan video conference, Zoom, biar si korban bisa aman dalam menyampaikan peristiwa yang dia alami gitu. Pak, terima kasih. Kira-kira Pak, apa peran pemerintah dan masyarakat dalam penegakan hukum? Peran pemerintah pertama pasti selain sebagai penegak hukum, pemerintah ya, penegak hukum, penegak peraturan, terus juga mengeluarkan berbagai misalnya peraturan daerah yang bisa mendukung penegakan hukum yang baik dan benar. Pemerintah juga jadi semacam gini, dalam suatu penegakan hukum yang dilakukan oleh pemerintah itu tidak hanya menghukum si pelaku, tidak hanya menghukum pelaku, tapi pemerintah juga lewat mekanisme penghukuman pelaku tersebut, persidangan dan lain-lain yang dijalankan oleh para penegak hukum. Pemerintah juga mau memberikan pendidikan hukum kepada masyarakat. Gitu. Pendidikan hukum kepada masyarakat bahwa perbuatan ini diatur oleh undang-undang, melawan undang-undang, dan akan dihukum. Jadi masyarakat lain yang tahu akan kasus tersebut, yang mengikuti kasus tersebut, yang mencari tahu kasus tersebut, yang mendengar kasus tersebut, tahu dan sadar bahwa perilaku ini tidak baik loh. Perilaku ini tuh diatur oleh hukum. Perilaku ini disanksi oleh hukum, dan akhirnya dia bisa tidak melakukannya, menghindari. Dan juga ketika ada korban yang dia tahu mengalami hal tersebut, dia kan bisa turut berpartisipasi untuk melaporkan, berpartisipasi untuk menjadi saksi, ya kan? Saksi yang melihat, saksi yang mendengar, saksi yang mengetahui. Gitu. Jadi masyarakat juga, kalau misalnya kita konteksnya ke masyarakat juga sebagai, tadi yang saya bilang kembali lagi bahwa sebagai subjek, bahwa dia adalah orang yang perilakunya diatur oleh hukum, dan dia juga menjadi objek, bahwa perilaku dia yang diatur oleh hukum ketika dia melanggar, dia adalah menjadi objek penderitanya, dalam artian objek yang dihukum. Gitu. Tapi di satu sisi juga masyarakat sebagai objek dan subjek dan objek juga dia juga menjadi
kayak satpamnya lah dalam tanda kutip, untuk melihat, untuk sensitif bahwa wah ada korban ini nih, di tetangga saya kena korban ini, teman saya kena korban ini, dan akhirnya bisa proaktif melaporkan, bisa proaktif menjadi saksi itu gitu. Jadi perannya hampir sama, tapi sebenarnya perannya hampir sama lah intinya, bisa saya bilang seperti itu, bahwa sebagai subjek objek, tapi juga sebagai satpam, satpam atau sebagai seseorang yang polisi di daerahnya lah gitu, yang bisa tahu, bisa sensitif dan bisa melaporkan. Apa langkah konkret yang dapat diambil untuk mengatasi intervensi politik dalam penegakan? Intervensi politik dalam penegakan hukum, pasti kita bicara soal integritas penegakan hukum. Kita selalu gaungkan integritas penegakan hukum, bahwa penegak hukum dalam melakukan tugasnya harus bebas dari segala intervensi. Intervensi itu bisa kita hindari dengan pastinya kita selalu punya moral dan juga karakter yang baik, dan juga bebas dari segala kepentingan. Bebas dari segala kepentingan ini adalah bahwa kita bisa berteman dengan siapa saja. Dalam hal itu kita bisa berteman dengan siapa saja, dengan masyarakat umum, dengan pemerintah, dengan siapapun. Tapi hubungan pertemanan ini tidak tercampur dalam pekerjaan kita sehari-hari, dalam pertimbangan kita bagaimana kita menjudge sesuatu. Karena ketika kita bebas dari segala kepentingan itu, kita menjadi manusia yang merdeka dan kita punya perspektif yang luas, dan tidak juga jadi diracuni oleh segala kepentingan yang di belakang. Jadi pasti kita selalu bilang bahwa integritas dan karakter yang baik dengan moral yang baik itu penting dalam penegakan hukum, agar bisa memetakan bahwa ketika sudah ada, misalnya lah gini ya, dalam kejaksaan itu adalah ketika dia sudah, misalnya saya dapat perkara, tapi dalam perkara ini pelakunya adalah, mohon maaf, misalnya pelakunya adalah saudara saya. Nah, dalam hal ini pimpinan kami juga bisa membebas tugaskan jaksa tersebut dari untuk tidak ikut dalam kasus ini. Kenapa? Karena dikhawatirkan akan bias, dikhawatirkan akan diracuni oleh kepentingan lain. Makanya selalu punya moral dan karakter yang baik seperti yang saya sampaikan tadi. Kita juga harus punya kesadaran sendiri ketika ini kasus kayak menyangkut keluarga saya, jadi lebih baik saya mundur, biarkan jaksa lain, biarkan penegak hukum yang lain yang ikut, agar mereka tidak diberati oleh kepentingannya lah. Pak, sebagai perwakilan Liga Tiga, kami mengucapkan terima kasih banyak pada Bapak untuk meluangkan waktunya hari ini. Sebagai penutupan, yang mungkin Bapak ada pesan untuk mahasiswa atau masyarakat tentang penegakan hukum. Kalau pesan kepada masyarakat, saya selalu bilang kepada masyarakat adalah sadar akan hak dan kewajiban kalian. Terus ketika kalian sadar akan hak dan kewajiban kalian tahu bahwa apa yang pantas buat saya dan apa yang tidak pantas untuk orang lain. Ketika kalian sadar akan hal itu, kalian punya standar perilaku yang juga baik dan sesuai dengan hukum. Kalian juga punya standar moral untuk bagaimana menilai perilaku, atau ketika kalian menilai ada suatu ketidakadilan di masyarakat, kalian tahu bahwa masyarakat ini adalah masyarakat kecil misalnya, tidak pantas diperlakukan demikian, dan akhirnya kalian bersuara untuk membela masyarakat yang kecil ini. Jadi selalu sadar akan hak dan kewajiban kalian, bersuaralah gitu loh. Ketika kalian bersuara, ada kritik, saran, sampaikan. Ketika tidak didengar, gunakan instrumen lain. Ketika sampai ekstrimnya gitu, kalian demo, silakan.
demokrasi, tindakan demonstrasi dalam demokrasi itu dilindungi. Kenapa? Karena lewat mekanisme itulah masyarakat bisa mempergunakan hak dan kewajibannya secara maksimal, bisa memaksa lah pemerintah untuk ini pendapat kami nih. Jadi selalu sadar hak dan kewajiban kalian. Siap, terima kasih.